Astaghfirullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Muhajirin. Salawat dan salam untuk keberkahan majlis di malam hari ini kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih membahas tafsir daripada surah Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat 67 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kalian untuk menyembelih baqarah. Arti baqarah artinya sapi betina. Kemudian Bani Israel mengatakan, apakah engkau akan melakukan kepada kami huzwah? Maksudnya hendak mengolok-olok. Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, kalau aku termasuk orang-orang jahil. Surah Al-Baqarah dari 67 sampai kepada 73. Masih dari kisah-kisah Bani Israel. Dan sebab kisah ini pula surat ini disebut Al-Baqarah. Sebab kisah yang saya akan kisahkan ini, makanya surat ini disebut Al-Baqarah. Kenapa Al-Baqarah? Bukankah binatang ternak itu banyak, di sana ada yang lebih besar dibandingkan Al-Baqarah, seperti Al-Ibil, unta, atau yang lebih kecil dari Al-Baqarah, lebih kecil dari sapi, ada Al-Ghanam, kambing. Kenapa yang dipilih Al-Baqarah, sapi? Pertama, untuk menyembelih sapi, untuk menghina ketuhanan mereka, bahwa itu tidak benar, bukan Tuhan. Yang kedua, secara manfaat, yang namanya sapi itu jauh lebih manfaat dibandingkan unta dan kambing. Karena sapi itu manfaatnya mencakup hampir semua manusia. Contoh susu sapi. Berbeda susu sapi, susu unta atau susu kambing. Kebanyakan yang diminum, baik mukmin atau kafir, itu susu sapi. Ada susu unta, tetapi orang tertentu saja. Begitu juga susu kambing etawa, ya. Tapi susu sapi itu diminum semua orang, mau mukminnya, mau kafirnya, mau anak-anaknya, mau orang besarnya. Di semua mengkonsumsi susu sapi.
Makanya manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan unta ataupun kambing. Sebab itu maka yang dipilih di sini nama Al-Baqarah, nama sapi betina. Baik, bagaimana kisahnya? Sebelum saya mengkisahkan atau membacakan ayat ini, tentu kita harus tahu awal dan akhir, baru kita paham kisah. Karena kisah dalam Al-Quran itu banyak faedah. Ketika Quran menceritakan kisah-kisah umat dulu, bukan hanya untuk dibaca atau didongengkan, tidak. Karena ini kisah terjadi sebenarnya, hakikat memang terjadi, bukan dongeng, bukan asatirul awwalin. Sehingga kisah ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran ini untuk diambil petikan pelajaran. Jangan kemudian kisah ini menjadi dongeng, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak diambil pelajaran di dalamnya. Ini Quran masalah. Semua kisah dalam Al-Quran itu ada pelajaran yang kita bisa petik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dahulu di zaman Bani Israel ada 3 orang. Semua orang kaya. Semua bersaudara. 3 orang ini kemudian punya anak. Yang pertama anak laki-laki. Yang kedua anak laki-laki. Yang ketiga anaknya perempuan. Lah kemudian 3 ini setelah mendapatkan kekayaannya dari warisan. Jadi orang tuanya dapat warisan, akhirnya warisan dibagi 3, kemudian masing-masing punya anak. Orang pertama ini ketika mendapatkan warisan dari orang tuanya langsung diinfakkan di jalan Allah, tidak tersisa. Kemudian orang yang kedua diinfakkan separuh dan separuhnya lagi digunakan untuk berniaga. Orang yang ketiga tidak infak sama sekali, tetapi digunakan untuk usaha. Kemudian orang yang pertama, yang seluruh warisan dari orang tuanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya meninggal. Kemudian punya anak yatim. Anak ini bersama ibunya. Karena dia turunan orang saleh, maka anak ini sangat berbakti kepada orang tuanya, walaupun yatim. Kemudian orang kedua, yang separuh hartanya diinfakkan itu, ayahnya juga meninggal. Tetapi dia menerima warisan separuh dari harta ayahnya. Sehingga cukup hidupnya. Orang yang ketiga kaya raya, karena tidak ada diinfakkan, hartanya diusahakan sampai menjadi orang paling kaya, dan dia punya anak perempuan. Ibunya yang yatim ini, yang pertama, meminta kepada anaknya karena sudah dewasa, kalau engkau mau, cobalah kau menikah dengan anak daripada pamanmu, maksudnya yang kaya itu. Cobalah kamu lamar. Kata anak ini, macam mana saya ini orang susah, sementara yang dilamar orang kaya. Kata ibunya, coba saja, semoga Allah bukakan rizki padamu. Rupanya yang kedua juga sama. Ibunya ngomong, cobalah kau mau, menikahlah dengan putri dari pamanmu itu, supaya kamu bisa dibukakan rizkinya lebih banyak lagi. Kemudian berdua laki-laki ini melamar anak perempuan itu. Tapi karena ayahnya adalah orang yang bakhil, tidak pernah berinfak, tentu dia tidak memandang orang susah, kan? Anak yatim siapa tidak punya harta? Sehingga dia memilih orang yang kedua, yang lumayan hartanya. Begitulah harta.
Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, ra'aitun nas qad malu ala man indahu malun wa mala indahu malun fannasu anhu qad malu. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kau lihat manusia, mereka cenderung melihat kepada orang yang punya harta. Tapi bagi orang yang tidak punya harta, manusia berpaling darinya. Begitulah harta. Dalam bahasa Arab, harta itu mal, diambil dari mala yamilu mailan. Artinya kecenderungan orang untuk melihatnya, memilikinya, mengambilnya. Itu disebut mal. Dan tradisi seperti ini juga di zaman sekarang masih berlaku kan? Antum punya anak perempuan, dilamar oleh dua orang, yang satu hafidh Quran lulusan pesantren Jabal Uhud, yang satu dokter spesialis dalam, gajinya 100 juta per bulan. Kira-kira antum milih mana kalau punya anak perempuan? Milih yang spesialis dalam ya, walaupun tidak hafal Quran. Begitu orang itu cenderung begitu. Ada ustaz, ada dokter. Antum datang ke dokter, nanya, bayar nggak tuh? Bayar. Antum datang ke ustaz, nanya, bayar nggak tuh? Nggak ada bayar. Mau 10 pertanyaan, mau 100 pun tetap dijawab. Masya Allah, agama ini rendah sekali. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali, akhirnya kemudian orang tua yang kaya ini menikahkan putrinya dengan yang nomor 2. Kemudian yang nomor 1 ditolak. Kata ibunya, sabar nak, pasti Allah akan mempersiapkan sesuatu hikmah yang kau tidak tahu. Sabarlah anak yatim. Kemudian cerita berlangsung. Setelah kemudian menikah, yang kedua dengan yang ketiga ini, maka hidup satu rumah. Kemudian anak ini yang menikah, putri pamannya ini, mulai ada pemikiran jahat dalam hatinya. Dia ngomong sama istrinya, bapakku sudah meninggal, paman kita sudah meninggal, bapakmu kok nggak meninggal-meninggal? Kan gitu ya, kalau orang sudah punya harta, pengen cepat dapat warisan, biasanya berangan-angan kapan bapak meninggal, kapan bapak meninggal. Kapan pak meninggal? Akhirnya dia pun punya siasat. Karena ingin menguasai hartanya, kemudian dia pun membuat siasat ingin membunuh mertuanya. Maka di malam hari kemudian dia pun membunuh mertuanya. Setelah dibunuh mertuanya, istrinya tidak tahu apa-apa. Istrinya orang solehah, istrinya orang baik, berbuat baik sama orang tuanya, sama dengan anak yatim tadi. Dilemparlah jasad mertuanya ini, yang merupakan ayah istrinya, ke kabilah lain. Akhirnya nangis, kemudian mengatakan, ayah kita dibunuh orang, ayah kita dibunuh orang. Menangislah istrinya. Keesokan harinya kemudian bangkitlah kabilah anak muda yang membunuh ini. Kemudian kabilah yang setelah membunuh. Apa tujuannya? Karena tujuan dua, harta. Pertama harta warisannya, yang kedua harta diatnya. Karena kalau seandainya orang yang dituduh membunuh itu tidak mau kisos, berarti harus bayar unta 100 ekor. Berarti dia dapat dua sumber kekayaan tuh. Kekayaan mertuanya plus dengan diat pembunuhannya. Lihat bagaimana rakusnya. Kalau soal harta itu tidak kenal halal haram lagi. Saya alaikum zaman, kata Rasul, la yubalil mar'u bima akhadal mal.
akan datang masanya, zamannya manusia tidak peduli dengan halal dan haram. Yang penting duit. Lah kemudian akhirnya kabilah yang dilempar jasad itu tidak terimalah. Kami tidak membunuh. Jasad itu sudah tergeletak di situ. Karena merasa tidak membunuh, mereka membela diri. Kami tidak akan kisos, kami tidak akan bayar dia. Perang-perang. Kami tidak merasa bersalah. Sementara kabilah anak muda ini juga kematiannya. Hampir berperanglah dua. Tetapi kemudian ulama-ulamanya, orang-orang berakal Bani Israel ini mulai berpikir, ngapain kita berperang? Di tengah-tengah kita ada Nabi Musa. Kita punya Nabi Kalimur Rahman, Nabi yang selalu berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita tidak datang kepada Nabi Allah Musa? Minta solusi. Siapa kira-kira pembunuhnya? Dia bisa bertanya kepada Tuhannya. Akhirnya sepakat orang-orang yang berakal ini datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian menceritakan kisah pembunuhan liqaumi. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Aku sudah berdoa atas kasus kalian ini dan Allah sudah kasih jawabannya. Kalian harus menyembelih seekor sapi betina. Kemudian mereka mengatakan, Musa, kau hendak main-main dengan kami? Kami tanya siapa pembunuhnya, kau pula nyuruh kami nyembelih seekor sapi. Apa hubungannya? Lihat. Kami ini tanya, siapa pembunuh orang ini? Kau pula memerintahkan kami untuk seekor. Musa emosi. Maka Musa mengatakan, A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla an akuna minal jahilin. Kalau aku termasuk orang-orang jahil, aku ini seorang nabi. Aku bertanya kepada Allah, itu perintah Allah. Kenapa kemudian kalian mengolok-olok diriku? Lihat, akan ada manusia itu sepanjang zaman sifat dan wataknya seperti Bani Israel. Pertama, mencela para pengusung agama. Musa ini seorang nabi, pendakwah. Maka akan ada sifat-sifat ini, makanya dicantumkan dalam Al-Quran. Maka akan ada pada setiap zaman orang-orang yang mengolok-olok, orang-orang yang mendakwahkan dakwah, mendakwahkan kebenaran. Seperti Bani Israel lancangnya kepada Musa alaihi salatu wassalam, tidak menghargai para pendakwah. Kemudian yang kedua, mereka sedang mencela agama. Karena Musa ketika memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi itu bukan karena keinginan Musa, tapi ini perintah Allah. Ketika kemudian mereka mengatakan seperti itu kepada Musa, atattakhiduna huzwa, artinya mereka sedang mencela agama. Maka akan ada manusia-manusia sepanjang zaman yang mencela agama. Dan hari ini subhanallah, ketika medsos sudah dibentangkan begitu mudah, orang bisa ngomong sekehendaknya. Macam-macam peristiwa di medsos itu. Ada orang yang mengencingi Quran, ada orang yang menginjak Al-Quran, ada orang yang meragu-ragukan terhadap Islam. Islam belum sempurna. Ada yang mengatakan macam-macam. Tuhan bukan orang Arab, macam-macam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, oke, kalau itu perintah Allah, kami siap melakukannya. Masalahnya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Musa, tolonglah Rabbmu, berdoa kepada Rabbmu, jelaskan kepada kami apa itu sapi betina. Tengok, lihat, tidak paham sapi. Sapi ya sapi lah kan itu ya. Masa orang nggak paham sapi? Sapi bukan kambing, sapi juga bukan unta, apalagi ayam. Ya sapi lah. Tanya pula sapi lah. Ini sudah jelas-jelas sapi, tinggal ambil sapi. Tapi mereka mengatakan, apa itu sapi katanya?
Bani Israel, ikhwan. Mahi. Seperti apa sapi itu? Lihat, ketika mereka mulai mempersulit dalam agama, Allah persulit. Makanya hadis Nabi SAW, "Waman yushaddad din illa ghalabah." Siapapun yang ingin mengalahkan agama, agama mengalahkan dia. Maka jangan terlalu takalluf. Di sini ada larangan, tidak boleh bertanya sesuatu yang tidak ada faedahnya. Dilarang. Tidak boleh seseorang itu bertanya tidak ada faedahnya. Sebab pertanyaan Bani Israel inilah Nabi SAW mengatakan, "Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Hancurnya umat sebelum kalian karena banyak berselisih kepada nabi-nabi mereka dan terlampau banyak tanya kepada nabi mereka. Maka boleh bertanya, tapi yang ada faedahnya. Makanya kemudian i'tirad bagi para ulama itu ada yang mengatakan makruh. I'tirad itu maksudnya begini. Ustaz, saya bertanya, kemudian saya jawab. Kemudian antum mengatakan kalau seandainya begini, kemudian saya jawab. Kalau seandainya begitu, kalau seandainya begini, kalau seandainya begitu, itu disebut i'tirad namanya. Sampai ada ulama memakruhkan pertanyaan seperti itu. Apalagi kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan soal agama itu tidak mengandung unsur penambahan iman dan takwa, hanya sekedar sesuatu yang mustahil. Ustaz, saya ingin tanya, tafadhal. Ustaz, mungkin nggak Allah menciptakan batu yang Allah tidak sanggup mengangkatnya? Kira-kira pertanyaan ini manfaatnya nggak? Masyarakat muslimin yang dimuliakan, nggak ada faedahnya. Jadi di sini Bani Israel bertanya takalluf. Mereka mengatakan, apa itu bakar? Seperti apa itu bakar? Maka akhirnya karena mereka sudah mempersulit diri mereka, maka Musa alaihi salatu wassalam menjawab. Maka Musa mengatakan, qala innahu yaqul innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Maka mereka mengatakan, Musa menjawab, dia Allah telah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Artinya bukan sapi yang tua sehingga tidak bersumsum lagi dan tidak lagi bisa diperah susunya karena sudah tua gitu ya, monopus mungkin bahasa kitanya, ataupun tidak terlalu muda, terlalu kecil sapinya, tapi ambil sapi yang awan, yang tengah-tengah, yang sedang-sedang saja. Kalau sampai di sini Bani Israel mengamalkan, selesai sebenarnya. Karena bakorah yang awan, sapi betina yang pertengahan usianya banyak, tinggal beli dengan harga yang murah, kalau bisa beli. Tetapi ta'annutnya mereka Bani Israel, banyak tanyanya mereka, tidak sampai di situ. Mereka makin kemudian mempersulit diri mereka dalam agama mereka. Kemudian mereka mengatakan, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sekarang tanya warnanya pula. Tadi tanya usianya, sekarang tanya warnanya. Ketika mereka tanya warna, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan lagi, qala innahu yaqul innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Maka Allah telah berfirman kepada kalian, sapinya harus berwarna kuning tua pekat, nggak ada warna lain. Coba bayangkan ya, cari sapi betina warna kuning pekat, nggak ada warna lain, nggak ada putihnya, nggak ada hitamnya, kuning semuanya. Kurang sampai di situ Allah katakan, faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Kalau ada orang yang melihat langsung suka. Kalau ada yang tidak suka, tidak boleh. Harus semua suka. Bayangkan ya. Kan tidak semua orang itu suka binatang kan. Ada kucing lucu. Mungkin ada orang yang suka kucing. Ada juga yang nggak suka kucing. Mau lucu, mau apa, nggak suka saya dengan kucing. Tetapi ini harus semua suka. Siapapun yang memandangnya suka. Ini kan mulai sulit tuh. Pertama sudah tengah-tengah tinggal
cari gampang, sekarang cari warna yang kuning semua nih, kayak Mac ini kuning gitu. Kuning semuanya, nggak ada warna lain. Kemudian orang yang melihat harus suka. Mulai sulit. Cukup sampai di sini? Tidak, rupanya. Mereka mengatakan qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi innal baqara tashabaha alaina. Mereka mengatakan, ya Musa, berdoa lagi lah kepada Tuhan. Kayaknya kami nggak jelas itu, katanya. Jelas gimana? Kalian nanya soal usia, jelas. Tidak tua, tidak kecil, sedang-sedang. Kurang apa tuh? Kalian tanya warna, jelas, kuning pekat. Kalau seandainya ada orang yang melihat senang, masih innal baqara tashabaha alaina. Kayaknya sapi betinnya masih sama seperti Israel. Wa inna insyaallah la muhtadun. Kalau engkau lebih jelas lagi, insyaallah la muhtadun. Kami akan diberikan hidayah. Sebab kalimat insyaallah inilah, makanya Bani Israel ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya mereka tidak mengucapkan insyaallah, tidak akan ketemu sapi. Dan kalau tidak ketemu, mereka pasti diadab. Kenapa? Karena Musa melakukan perjanjian Bani Israel. Ketika Musa datang dengan membawa Taurat, kemudian Bani Israel, mereka tidak mau tobat dalam peristiwa bunuh-membunuh karena mereka menyembah patung. Ingat aku waktu cerita segitu? Kemudian diterbangkan di atas kepala mereka bukit. Kemudian Musa melakukan perjanjian di Bani Israel agar jangan menyelisihi Taurat. Kalau tidak, kalian ditimpa oleh bukit itu. Maka dalam peristiwa ini, kalau sampai mereka tidak melaksanakan, turun azab kepada mereka. Kan? Ngeri jadinya. Tetapi karena mereka mengucapkan insya Allah, Allah berikan hidayah. Dan ini menunjukkan bahwa faedah dari kalimat insya Allah. Jangan tinggalkan kalimat insya Allah. Qala innahu yaqul. Maka Musa mengatakan, Allah berfirman, innaha baqaratun la dalul tuthirul arda. Ini sapi betina belum pernah dipekerjakan untuk dibajak kebun atau sawah. Wala tasqil harsa, ataupun mengairi sawah. Karena biasanya orang dulu itu biasanya ada sumur dalam, kemudian dikasih timba, maka timbanya akan ditarik oleh sapi kemudian keluar. Jadi tidak perlu pakai tangan lagi. Ya. Dan itu tidak dipekerjakan untuk itu. Kemudian musallamatun, tidak ada cacat sedikit pun, tidak boleh ada bentol sedikit. La syiyata fiha, bayangkan, tidak ada cacat, mulus sekali gitu kan gitu. Akhirnya mereka mengatakan qalul anji tabil sekarang sudah jelas Musa. Sudah jelas katanya. Sekarang masalahnya memang sudah jelas. Bingunglah mereka cari unta itu. Karena unta yang sifat seperti ini tidak ada di Bani Israel. Tidak ada satupun orang yang punya unta seperti ini. Kecuali untanya anak yatim. Kembali ke kisah awal. Anak yatim yang pertama tadi di kisah awal, itu punya warisan. Berupa sapi betina yang masih kecil. Itu warisan satu-satunya. Persis sifat-sifatnya seperti yang disifatkan Bani Israel ini. Maka kemudian sapi ini akhirnya besar dan persis sifatnya hanya dia yang punya. Malaikat datang, menjelma manusia datang kepada anak yatim itu. Nah, sapimu dicari orang. Kalau ada orang yang mencari sapimu, jangan dikasih, bilang saja tidak diperjualbelikan. Dan kalau mereka memaksa untuk membeli sapimu, maka hargai sapimu dengan emas seberat sapi. Seberat sapi emas. Dari mana emas seberat sapi? Ya. Akhirnya betul, Bani Israel pun datang kepada anak itu. Karena sudah dicari ke sana kemarin, tidak ada orang yang punya sapi betina seperti anak itu. Datanglah Bani Israel ini berombongan ke anak muda, anak yatim ini, kemudian menawar-nawar soal sapi dia. Tapi anak muda ini mengatakan, ibuku berpesan sapi ini tidak boleh dijual belikan.
Akhirnya kemudian mereka datang kepada Musa, ya Musa, dia nggak mau jual, gimana? Kata Musa, kamu harus dapat, karena kalian sudah berjanji dengan Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, kalau mereka sampai tidak melaksanakan, azab turun masalahnya. Dan mereka tahu itu konsekuensinya. Akhirnya datang lagi ke anak muda ini, tolonglah jual. Kata anak muda ini, tunggu dulu. Kalau kalian ingin membeli sapiku, aku izin dulu dengan orang tuaku, dengan ibuku, karena dia orang yang birrul walidain. Dia datang ke ibunya, kemudian ngomong empat mata dengan ibunya, sama juga jawabannya, nggak diperjualbelikan. Kata ibunya, kalau kau mau beli sapi ini, belilah dengan emas seharga seberat sapi ini. Mereka mengatakan, kami nggak sanggup, nggak ada emas sebesar itu, sebanyak itu nggak ada. Ya sudah, kata ibunya, kalau tidak ada emas, sebungkus kulit sapi ini. Jadi sapinya dikuliti, kulitnya dikurang lagi juga gitu. Mau sebesar sapi ya segitu, kulitnya mau dibentangkan juga segitu, namanya kulit pembungkus badan. Akhirnya mau tidak mau mereka harus beli. Karena apa? Mereka sudah melakukan perjanjian dengan Musa. Terpaksalah akhirnya dua kabilah ini mengumpulkan emas-emas mereka. Orang-orang kaya jadi bankrupt, semua diambil, akhirnya betul-betul dapat emas segulung kulit sapi itu. Kemudian sapi itu dibawa ke hadapan Musa alaihi salatu wassalam. Wahai Musa, ini sapinya sudah ada. Apa yang harus kami lakukan? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul nadribuhu bi ba'diha." Potong sapi. Kemudian ambilkan kepadaku bagian daripada badan sapi ini. Entah pahanya, entah apanya diambil. Kemudian setelah dipotong pahanya, kemudian diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Musa pun mengatakan, kembalikan orang yang meninggal itu. Dekatkan kepadaku. Maka orang kaya yang meninggal dihadapkan kepada Nabi Musa, maka Musa pun memukulkan punggungnya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Hidup dia. Hidup orang ini. Faqul nadribuhu bi ba'diha. Kadzalika yuhyillahul mauta. Begitulah Allah hidupkan orang ini dari kematiannya. Wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan Allah perlihatkan kekuasaannya agar kalian berfikir. Tiba-tiba orang ini hidup. Setelah hidup, Musa bertanya, man qatala? Siapa yang membunuh? Maka orang kaya ini memandang satu persatu orang-orang yang di sekitarnya. Ketika dia melihat kepada anak muda, suami daripada anak putrinya, dia mengatakan, dia yang bunuh saya. Dia yang membunuh saya. Setelah dia mengisyaratkan dia yang membunuhnya, mati lagi dia. Jadi hidup hanya ngasih tahu siapa pembunuhnya saja. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah itu kisos terjadi, bunuh. Karena dia sudah membunuh, dibunuh. Kisos. Tapi lihat bagaimana seseorang membuat kekacauan sampai dua kabilah mau perang, kemudian merugikan semua orang. Akhirnya mereka harus melepaskan emas-emas mereka. Akhirnya anak yatim ini menjadi orang paling kaya, dapat emas satu gulung kulit sapi betina itu. Kemudian dibunuhlah anak muda pembunuh mertuanya itu. Setelah dibunuh tentu istrinya jadi janda. Maka setelah istrinya jadi janda dan kemudian habis masa iddahnya, maka karena anak yatim ini kan dulu mau menikah dengan dia, tetapi keburu diambil oleh sepupunya juga. Karena melihat harta, sekarang dia sudah punya harta, sudah kaya. Akhirnya dia lamar mantan jandanya ini, kemudian menikahlah, jadilah suami istri ini orang paling kaya di tengah-tengah Bani Israel dan orang yang paling bertakwa setelah Musa dan Harun. Ini kisah yang disebut dengan kisah Baqarah Bani Israel. Baik. Kita ambil pelajaran dari kisah Bani Israel. Banyak yang kita akan petik pelajaran.
dari kisah. Karena kisah ini bukan hanya dikisahkan sekali lagi. Kita ambil petik yang intinya adalah pelajaran dari kisah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari kisah ini. Pertama, wajib bagi seorang muslim al-mubadaratu ila imtithali awamirillah. Bersegera melaksanakan perintah Allah. Jangan seperti Bani Israel. Bani Israel terkenal apabila diperintahkan Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa asayna. Kami taat, kami dengar, tapi kami bermaksiat. Tapi seorang muslim tidak boleh. Makanya kalau kita lihat para sahabat Nabi Musa dengan sahabat Nabi SAW berbeda jauh wataknya. Sahabat Nabi SAW, kalau Allah yang perintahkan, kalau Rasul yang perintahkan, maka kata kunci mereka sami'na wa ata'na. Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Allah menyebutkan sifat para sahabat Rasul apabila mereka diserukan untuk berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minati idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki atau perempuan apabila Allah dan Rasulnya merintahkan sesuatu tiba-tiba ada kebimbangan. Maka barang siapa yang bimbang atas perintah Allah dan Rasulnya, maka dia terus kepada kesesatan yang nyata. Kisah ini, ayat ini ada sebab nuzulnya. Dulu di zaman para sahabat, sebagian antum sudah dengar, ada seorang laki-laki namanya Julaibib. Julaibib ini saking miskinnya, sahabat nggak kenal. Karena miskin sekali, tidak punya rumah. Jadi kalau dia minum, dia mencari air sumur di sekitar Masjid Nabawi. Terkadang kalau dia makan, menunggu orang sedekah supaya dia bisa makan. Jadi saking fakir miskinnya Julaibib ini, sampai tidak kenal, sahabat itu tidak kenal Julaibib. Itulah bedanya orang miskin dengan orang kaya ya. Orang kaya satu kota Batam kenal. Kalau orang miskin ya tetangganya aja kadang-kadang nggak dikenal itu. Jadi suatu ketika Julaibib ini, tapi walaupun dia miskin, dia sahabat yang bertakwa kepada Allah. Dia mampir, Rasul sedang lewat di depan Rasul. Kata Rasul, ya Julaibib ta'al, sini. Ala tatazawwaj. Oh, kau nikah? Kata Julaibib, ya Rasulullah, pantaskah Julaibib menikah? Julaibib tidak mengatakan menikah dengan apa. Saya tidak punya pekerjaan, bukan itu jawabannya. Pantaskah Julaibib menikah? Katanya. Kenapa? Karena merasa dia sudah hitam, tidak ganteng, tidak punya nasab, tidak punya kehormatan, miskin. Pantaskah Julaibib menikah? Katanya. Pergi dia. Besoknya datang lagi, lewat lagi di sini, panggil lagi sama Nabi. Ala tatazawwaj Julaibib, mau nikah enggak? Ya, emosi Julaibib. Ya Rasulullah, pantaskah Julaibib menikah? Pergi dia. Ketiga kalinya Julaibib makin emosi lah kan gitu. Ya Rasulullah, pantas enggak Julaibib menikah? Kata Rasul, pantas. Sini kan. Idhab ila baitin min buyutil ansar. Pergi ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Ansar. Mungkin kalau sekarang RT, RW, nomor kecamatan, kamu pergi. Di situ ada rumah. Kamu ketuk. Kamu tinggal ngomong sama penghuni rumah, ini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jawij ibnataka alayya.
Assalamualaikum, kamu tinggal ngomong, saya delegasi yang diutus Rasul, nikahkan anak putrimu dengan saya. Itu saja. Enak nggak tuh? Suruh gitu aja, nggak ada yang ngomong lain. Ya. Akhirnya Julaibib betul-betul, betul nggak? Betul. Berangkatlah Julaibib. Kemudian diketuk rumah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man, siapa? Ana Julaibib. Julaibib katanya kan. Ada apa Julaibib kok kemari gitu? Kata Julaibib persis seperti yang diinginkan Rasul. Inni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jawiz ibnataka alayya. Saya utusan Nabi, nikahkan putrimu dengan saya. Kata suaminya, Julaibib, yang benar saja Julaibib katanya kan, masa menikah dengan putriku? Tetapi akhirnya tunggu dulu, saya harus ngomong sama istriku katanya. Kemudian istrinya keluar dan mengatakan, wahai istriku, ini Julaibib, katanya utusan Rasul, nikahkan putri kita dengan dia. Kata ibunya, subhanallah, Julaibib katanya. Kenapa Rasul tidak menikahkan dengan menawarkan Abu Bakar, Umar, Utsman? Julaibib pula diutus ke sini gitu. Rupanya percakapan ini didengar oleh anak putrinya. Anak putrinya itu di kamar mendengarkan percakapan itu. Subhanallah. Ini anak putrinya bukan anak jalanan, bukan wanita sembarangan, bukan wanita yang nonton sinetron, bukan. Ini wanita orang yang bertakwa, wanita yang takwa, menjaga kehormatannya, afifah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Datang dia, dimarahi kedua orang tuanya, dan mengatakan, atarudan Rasulillah, kenapa kalian menolak utusan Rasul? Nikahkan aku dengan dia, katanya. Ini perintah Rasul. Itulah sahabat. Tidak lihat Julaibibnya, tidak lihat hitamnya, tidak lihat nasabnya, tidak lihat fakirnya. Dia lihat ini perintah Nabi, pasti ada hikmah di dalamnya. Itulah sahabat, sami'na wa ata'na. Kalau kita kan berpikir, kita punya anak, ada yang melamar, mikir dulu, mana siapa, dari mana, gitu. Pertama yang ditanya, berapa gajimu, minimalnya gitu. Bukan berapa sholat atau tidak, komodo di mana, nggak ada. Itu nomor keberapa kalau soal agama. Menikahlah Julaibib dengan wanita ini. Sebab menikah dengan wanita itu turun ayat tadi. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyar. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan, tidak boleh ada bimbang-bimbang lagi. Laksanakan. Akhirnya di malam pertama yang ditunggu-tunggu semua anak muda. Jangan anak muda yang sudah nikah, kalau nikah lagi pun ditunggu. Malam pertama. Tiba-tiba belum digauli istrinya. Tiba-tiba Nabi SAW mengutus para sahabat untuk berteriak, ya khairallah, irkabu, katanya. Wahai pahlawan-pahlawan Allah, kemari. Rasul hendak melakukan penyerangan. Julaibib di malam pertama. Dia mendengar panggilan Allah untuk berperang. Ada istri yang dicita-citakan semua anak muda malam pertama. Dia mengatakan, wahai istriku, malam ini malam panggilan nafsu, tapi di sana malam panggilan Allah dan Rasul. Aku izin pamit untuk berjihad bersama Rasul. Kira-kira nih kalau antum di posisi Julaibib malam itu, pasti antum akan datang kepada Nabi-Nabi, besoklah saya ikut. Mal khusus malam ini berilah kesempatan, gitu ya. Mungkin begitulah kurang lebih ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Julaibib pun pergi, tinggalkan istrinya. Karena istrinya orang soleh, pergi aja suamiku. Berangkatlah Julaibib bersama Rasul, bersama para berjihad. Ketika kemudian Rasul mengatakan, kumpulkan para korban, hitung yang selamat. Kemudian sahabat pun mengumpulkan korban-korban yang meninggal, yang selamat juga dihitung. Kemudian sahabat mengatakan, sudah wahai Rasul. Kata Rasul, tidak, masih kurang satu. Sahabat mengatakan, tidak ada, semua sudah kumpul ya. Sampai tidak kenal Julaibib, karena miskin nggak dikenal. Padahal ikut jihad, para sahabat nggak kenal. Kata Nabi SAW, tidak ada.
Sahabat mengatakan, tidak wahai Rasul, semua sudah lengkap. Yang syahid sekian, yang selamat sekian. Kata Rasul, tidak, masih kurang satu. Akhirnya sahabat mengatakan, siapa wahai Rasul? Kami sudah menghitungnya, semua sudah lengkap. Kata Rasul, aina Julaibib? Di mana Julaibib? Subhanallah, perhatian Rasul pada Julaibib. Aina Julaibib? Di mana Julaibib? Sahabat bingung, siapa Julaibib? Akhirnya kemudian ditanya, dicari. Rupanya di situ ada jasad Julaibib dan 7 orang musyrik. Semua terkapar, semua mati. Artinya Julaibib dalam perang itu membunuh 7 orang musyrik, kemudian dia mati terbunuh setelahnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk, mengambil jasad Julaibib, meletakkan kepala di pahanya sambil menangis dan mengatakan, wallahi fa inna Julaibib minni wa ana min. Sesungguhnya Julaibib bagian daripada diriku dan diriku bagian daripada diri. Itulah sifat para sahabat, ya kan? Kemudian faedah yang kedua, lamma qalu, ketika mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa, engkau Musa mau bermain-main dengan kami Bani Israel? Faqala Nabiullah, maka Nabiullah Musa mengatakan, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahil, kalau aku termasuk orang jahil. Di sini ada faedah, annal jahil huwa alladhi yatakallam bil kalami alladhi la faidata fi, wa huwa alladhi yastahzi'u bin nas, wa ammal aqil fayara anna min akbaril uyub bid-din al-mazriyati bid-din wal aqli istihza'u biman huwa adami mislahu. Beliau mengatakan, di antara faedahnya adalah orang jahil dialah orang yang berkata dengan kalimat yang tidak ada faedah dan cenderung istihza, cenderung mengolok-olok. Adapun orang yang berakal, maka dia melihat sebesar-besar aib adalah ketika seorang bermain-main dengan agama. Nabi Musa tidak bermain-main dengan agama. Kenapa kemudian kalian mencela Nabi Musa bermain-main dengan agama dan mengatakan atattakhiduna huzwa? Dari sini ada faedah, kata para ulama, bahwa sifat dan watak Bani Israel akan terus ada. Mencela para pendakwah, mencela para duat, mencela orang-orang saleh, mencela orang-orang yang bertakwa, dan begitu seterusnya. Dan ini hati-hati di zaman sekarang, terlampau banyak orang mudah kemudian istihza dengan agama, padahal kalau sampai tingkat istihzanya itu kufur, bisa mengeluarkan orang dari Islam. Dulu di zaman Nabi, setelah Nabi SAW pulang dari Tabuk ke Madinah itu jauh, dan Rasul mengatakan al-arwah junudun mujannadah, namanya ruh itu pasti akan bersatu dengan seragamnya. Orang-orang munafik, mereka bergerombol-gerombol di sebelah sana, sahabat Rasul bergerombol di sini. Akhirnya ketika istirahat nih, maka orang munafik dengan orang munafiknya, orang-orang yang beriman para sahabat dengan sahabat Rasul dan nabinya. Orang-orang munafik ini bercerita-cerita. Kemudian mereka pun sekali memandang sahabat yang pakar-pakar Quran yang berada di sekitar Rasul. Kemudian sama mereka mengatakan, tidakkah kita melihat qurra'una? Lihat orang-orang yang qurra, pakar-pakar Quran mengelilingi di sekitar Nabi. Dia mengatakan, akdzabu al-sunan, kata. Mereka sesungguhnya orang yang paling dusta lisannya. Orang munafik mengatakan seperti itu. Akdzabu al-sunan. Mereka orang yang paling dusta lisannya. Cukup sampai di situ, tidak, mereka mengatakan mereka paling rakus dengan dunia. Kemudian mereka yang paling takut berjumpa dengan musuh, itulah mereka itu, betul. Ketika kemudian orang-orang munafik mengisyaratkan seperti itu, mengatakan mereka para pendusta, para pengecut, dan orang yang paling rakus terhadap dunia, karena perangnya hanya ingin ghanimah, tuduhan orang munafik. Rupanya ada seorang sahabat yang mendengar di situ. Zaid ibn Thabit mendengar. Maka Zaid pun berlari untuk menghabarkan ucapan orang munafik, tapi Jibril lebih dulu datang memberitahu. Maka ketika Jibril memberitahu, turunlah ayat
abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian berani mengolok-olok? Tidak ada alasan bagi kalian, kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Turun ayat ini, dibacakan oleh Rasul di hadapan para sahabatnya. Lah orang munafik ini merasa bersalah. Akhirnya dia mengejar Rasul ketika naik di atas unta, dipegang tali kelananya. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Rasul, kami hanya main-main saja. Ngomong begitu itu untuk menghilangkan penat. Perjalanan kita jauh. Kalau kita sambil bercanda kan semakin dekat. Macam-macam alasan mereka. Tapi Rasul mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadir. Jangan cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur. Nangislah orang munafik terus seperti itu. Tapi Rasul tidak peduli lagi dengan perkara mereka. Ya, istihza ini bayangkan bahaya. Qad kafartum ba'da imanikum. Terkadang dia sudah kufur, dia tidak merasa kalau dia keluar dari Islam itu. Ya, ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, ketika lam ya'riful baqarah, ketika mereka tidak mengenal ataupun belum pasti sapi betinanya seperti apa, maka mulailah mereka tasyaddud. Mulai mereka tasyaddud, memberatkan diri mereka. Akhirnya kemudian mereka mulai bertanya kan, bertanya ini seperti apa usianya, bagaimana warnanya, bagaimana, apa sudah dipekerjakan atau belum, dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian Allah persulit mereka. Ikhwan, tidak ada agama yang mempersulit umatnya. Tidak ada agama yang mempersulit umat. Yang mempersulit itu ya pemeluknya sendiri. Islam itu agama yang mudah. Agama yang sangat mudah. Inna dina indallahi yusrun. Agama Islam ini agama yang sangat mudah. Sehingga Rasul mengatakan, waman yushaddadin illa ghalabah. Siapa yang mempersulit di dalam agama, maka Allah persulit dia dalam melakukan agama. Karena banyak keringanan, apalagi dalam agama kita kan, banyak sekali keringanan. Anda tidak bisa sholat berdiri, Anda bisa sholat duduk. Anda tidak bisa sholat duduk, Anda bisa sholat berbaring. Anda tidak ingin wudu dengan air karena ada penyakit, Anda bisa tayamum. Anda sulit nih mau berhubungan suami istri nggak ada air, jangan kemudian antum kemudian nggak jadi. Nggak jadi bang, nggak ada air besok kita mandi macam mana? Orang jahil nggak paham agama. Berhubungan saja, ngapain pula pikir ada air dan nggak ada. Kalau besok ada air, mandi jinabah. Kalau nggak tayamum. Bukan tayamumnya cari pasir guling-guling di pasir. Bukan. Ya cukup tayamum, kayak tayamum diniatkan mandi junub gitu maksudnya. Islam ini mudah. Kenapa sulit? Gara-gara nggak ada air, akhirnya antum nggak bisa hubungan dengan suami istri. Mengkristal antum di situ. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi mudah sekali, karena ada orang-orang itu yang mempersulit seperti orang-orang was-was. Orang was-was itu mempersulit agama. Saya pernah ditanya sama orang was-was itu, dia kalau wudu tuh habis satu bak mandi itu, masih bolak-balik ke kamar mandi saja kan. Ngapain sampai bolak-balik kamar mandi buru sampai habis sudah? Cukup satu kali wudu, kenapa mesti was-was? Ada orang was-was sholat nggak jadi takbir. Dia sholat di belakang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam sudah baca Fatihah selesai, sudah baca surat panjang lagi, lam yakunil, masih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika imam sudah ruku, kenapa mantap Allahu Akbarnya itu? Karena takut ketinggalan satu rakaat. Nah, ini jadi masalah kan? Jadi orang was-was itu sebenarnya orang yang mempersulit diri dalam agama. Jangan was-was. Karena Islam itu ada kaidah mengatakan asyak la yuzalu bil yakin, al yakin la yuzalu bisyak. Terbalik, al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Anda sudah berwudu nih, memang sudah berwudu. Tadi sholat maghrib, otomatis kalau Anda sholat maghrib kan sudah wudu. Macam mana Anda sholat maghrib Anda tidak berwudu? Kemudian datang waktu isya, tiba-tiba ragu-ragu, kentut nggak saya tadi ya? Kentut nggak saya tadi ya? Itu kan ragu-ragu tuh. Maka kata Nabi, da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Berarti karena asal hukumnya antum berwudu,
datang ragu-ragu kentut atau tidak, hilangkan keraguan-raguannya, Anda masih di atas keyakinan berwudu. Tidak usah berwudu lagi, langsung sholat isya. Itu maksudnya. Tetapkan kepada hukum yang asal. Antum seorang laki-laki sudah menikah, sudah punya anak. Ragu-ragu, saya sudah mencerai istri saya atau belum ya? Ya enggak lah. Kenapa? Karena saya sudah mencerai istri saya, itu keraguan namanya. Karena asalnya menikah. Cerai itu keraguan-raguan, berarti hilangkan cerai-ceraian, tetap antum masih suami dia. Kecuali antum belum menikah, yakin antum menikah, lihat perempuan, itu istri saya belum? Itu istri saya bukan? Anda bukanlah belum menikah kok ngaku-ngaku itu istri saya. Berarti asalnya belum menikah, jangan pula ngaku-ngaku istri orang, istri antum gitu maksudnya ya. Itu artinya tidak menikah yakin, tapi mengaku itu istri saya, itu ragu-ragu. Tinggalkan yang ragu-ragu. Seperti itu. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di sini ada hukum bai'us salam. Bai'us salam itu jual beli salam. Maksudnya begini. Orang ini kan hendak membeli seekor sapi. Kemudian dijelaskan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya tengah-tengah, tidak tua, tidak muda. Warnanya jelas kuning pekat. Kemudian dipekerjakan atau tidak, jelas dijelaskan. Dari sini kata para ulama ada kaidah bolehnya bai'us salam, jual beli salam. Apa sih jual beli salam itu? Jual beli salam itu begini. Pada dasarnya hukum jual beli sesuatu yang tidak dimiliki tidak boleh. Antum tidak boleh menjual sesuatu yang tidak antum miliki. Karena syarat menjual barang itu, barang harus kita miliki dulu. Jangan pula kambing orang antum jual. Tetapi kalau seandainya nih, seseorang ingin menjual barang, nggak punya modal, nggak punya modal, tetapi dia mencari siapa yang hendak mencari barang. Kemudian dia datang ke toko handphone, oh Samsung atau apa gitu, sifat-sifat. Kemudian antum hendak membeli handphone ke saya nggak punya handphone, tapi saya katakan nanti saya carikan. Nah, itu namanya bai'us salam, tetapi syaratnya satu, jual belinya harus jelas. Yang kedua, sifat-sifatnya harus jelas. Yang ketiga, barangnya harus. Handphone itu datang ke tangan antum 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu harus jelas. Kalau tidak jelas, gorot, tidak boleh. Itu namanya bai'u salam. Diambil dari ayat tadi. Kemudian juga di antara faedah di sini, yajibu an yata'akkad al-insan Allah yadhharul haqq walau ba'da hin wa annal batila mahma tala la budda an yantahi. Wajib seseorang itu yata'akkad, harus meyakinkan bahwa Allah itu pasti menyingkapkan kebenaran. Makanya wallahu mukhriju ma kuntum taktumun. Dan Allah pasti akan menyingkapkan apa yang disembunyikan. Artinya bahwa kebenaran itu pasti tersingkap. Kebenaran itu pasti akan tersingkap. Lama waktunya pasti akan tersingkap mana yang benar, mana yang salah. Ini dalam bab tuduh menuduh biasanya. Orang yang bab tuduh menuduh, orang yang difitnah padahal tidak melakukannya. Mungkin ya, ketika mungkin dia difitnah hari itu, mungkin dia merasa dipersalahkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabanallahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Allah tidak akan lalai kepada siapapun yang melakukan kezaliman, karena doa orang yang dizalimi itu mustajab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya adharatil kibr wa su'ul akhlaq inda bani Israil. Falau anna bani Israil dzabahu ayya baqaratin duna an yas'alu alam wasafatiha lakana aisara lahum. Maka lihat bagaimana kecongkakan, buruknya akhlak, kesombongan Bani Israel ketika mereka menolak perintah nabinya, sehingga banyak tanya soal Baqarah tadi. Kalau seandainya mereka merendah kepada perintah Allah, tentu akan datang kemudahan, akan datang kemudahan. Kemudian juga yang terakhir tentang pentingnya insya Allah. Karena di sini kalau seandainya Bani Israel tidak mengucapkan wa inna insyaallahu la muhtadun, maka sampai kiamat mereka tidak akan dapat sapi betina itu.
Tapi ketika mereka mengucapkan insya Allah, Allah berikan petunjuk dapat juga satu pun dengan harga seberat emas sebesar sapi tadi. Makanya lihat kisah Ya'juj wa Ma'juj. Kisah Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini manusia sama dengan kita, tapi terkurung di sebuah benteng yang dibenteng oleh Dzulqarnain. Adapun sebelah mana, wallahu a'lam. Ada yang mengatakan di Azerbaijan atau di mana gitu ya, di selatan Cina, wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas Ya'juj dan Ma'juj itu terkurung di situ. Jadi Ya'juj dan Ma'juj setiap hari dia melobangi itu. Setiap pagi dia melobangi tembok itu. Nanti sudah dapat sekian meter tuh, keburu sore, kemudian matahari hampir tenggelam. Maka mereka mengatakan, sudahlah, nggak usah digali lagi, besok lagi kita kerja. Maka keesokan harinya, pagi harinya melihat lubangnya sudah tertutup lagi. Dan itu kuasa Allah, supaya mereka tidak bisa keluar. Ditutup lagi sama Allah, digali lagi, besoknya ditutup lagi. Asih begitu saja. Akhirnya nanti di akhir zaman Allah ilhamkan kepada ketua Ya'juj dan Ma'juj itu untuk mengucapkan insya Allah. Sehingga ketua mereka mengatakan, ghadan nahfiru insya Allah. Besok kita lanjutkan penggalian lubang ini insya Allah. Diilhamkan mengucapkan kalimat itu. Maka keesokan harinya lubang itu tidak tertutup. Sehingga mereka bisa menggali. Akhirnya mereka berhasil menjebol benteng Dzulqarnain itu. Maka Allah mengatakan, seperti fi hadabin yansilun. Saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu keluar dari benteng itu seperti air bah yang turun dari pegunungan. Saking banyaknya. Sampai ketika orang yang pertama kali keluar melewati Danau Tiberias yang sangat besar itu, tiba-tiba diminum langsung kering. Orang yang belakang nggak kebagian air. Mereka mengatakanlah, tadi kan masih banyak air, kok sudah kering katanya. Saking banyaknya. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutnya jumlah Ya'juj dan Ma'juj kalau dibandingkan dengan kita ini, satu dari kita 999 dari mereka. Itu jumlahnya. Makanya kata Rasul, kita tidak bisa memerangi mereka. Lebih baik selamatkan diri kalian. Makanya Nabi Isa tidak bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj, dan Allah perintahkan untuk menyelamatkan sisa-sisa pasukan kaum muslimin dan sembunyi di Bukit Tur. Karena Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa diperangi. Macam mana bisa diperangi? Antum melawan 999. Antum sendirian. Dikeroyok oleh 999. Kemudian mereka orang barbar. Siapa yang akan menang? Makanya Allah merintahkan Isa, sembunyi kau di Bukit Tur. Menunjukkan bahwa ketika Ya'juj dan Ma'juj mengucapkan insya Allah, Allah buka benteng. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika belajar dengan Khidir, kan pelajarannya aneh tuh. Masa naik kapal dibolongi kapalnya, kemudian tengok anak kecil ditangkap disembelih anaknya, tiba-tiba ada rumah yang mau roboh nggak jelas penghuninya, kita perbaiki katanya. Padahal mereka sedang butuh duit. Kata Nabi Musa, carilah rumah yang jelas ada penghuninya. Kan kalau kita perbaiki dapat upah. Ngapain nggak jelas penghuninya, kok diperbaiki saja katanya. Tetapi Khidir mengatakan, kalau kau ngomong lagi, jangan kau ikut dengan aku. Kata Musa, insya Allah satajiduni insya Allahu minas sabirin. Kau akan dapati aku akan sabar-sabar. Tapi Musa mengatakan insya Allah. Ketika dia mengucapkan insya Allah, maka Musa pun sabar, Allah buat dia sabar. Kan itu. Jadi orang mengucapkan insya Allah itu muwafaq, pasti akan diberikan taufik. Maka jangan lupakan kalimat insya Allah. Jadi kalau ada janjian mau datang nggak? Insya Allah. Insya Allah tak datang. Nggak apa-apa. Nanti tahu-tahu datang kan itu ya. Nggak masalah. Yang penting insya Allah aja jangan ketinggalan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan dulu, sudah pas jam 9. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada bertanya? Silakan. Kalau ada yang bertanya. Si waktu. Baik. Waalaikumsalam. Iya.
Wah ya. Ya, alhamdulillah. Dalam fikih itu ada namanya daf'us sha'il. Dalam fikih, biasanya kalau antum belajar fikih ada namanya bab daf'is sha'il. Daf'is sha'il itu mengambil hukuman yang teringat. Contohnya seperti Anda diserang anjing. Tetangga punya anjing, gonggong-gonggong terus. Lepas pula talinya, nyerang antum. Kalau memang anjing itu cukup antum jongkok, kan ada sebagian anjing itu kalau antum jongkok lari gitu kan, mungkin dia dapat paham atau ambil batu, padahal tak ada batu, kena prank dia. Ada yang seperti itu. Tapi anjing juga ada yang lebih cerdas lagi, jongkok, tetap dia nyerang. Berarti kalau dia nyerang, maka kita boleh kemudian menyerang, tetapi dengan yang paling rendah dulu. Jangan sampai membunuh dulu. Itu namanya daf'us sha'il. Kecuali kalau harus terpaksa membunuh, dibunuh. Itu maksudnya. Tetapi ketika bahaya itu yang kemudian menjadikan nyawa seseorang atau binatang hilang dan itu milik orang lain gitu ya, maka kita harus daf'us sha'il. Ambil yang terendah, baru kalau sudah harus yang kuat, ya kuat. Sekarang kasus tadi, ya mungkin bisa dikiaskan tadi. Anda bekerja di sebuah instansi, biar cukai atau apa gitu, nangkap gerbong narkoba, nggak mau ngaku dia, dan jelas dia membahayakan karena ketangkap basah gitu ya, bahayakan, tapi dia nggak mau ngaku, maka lakukan daf'us sha'il. Mulai dari yang paling ringan, tanya dulu, dirayu dulu, ajak ngopi dulu, gimana dulu ya. Nah, nanti nggak bisa, cari pencegahan yang lebih tinggi dari itu, sampai kemudian dia mengakukan begitu, nggak masalah. Kalau memang dia melakukannya, karena bagaimanapun orang membawa narkoba lebih bahaya dibandingkan orang yang berzina. Dia merusak orang, kalau berzina merusak diri sendiri aja. Maka tidak masalah dengan mengambil fikihnya daf'us sha'il tadi. Wallahu a'lam. Adapun orang yang zalim, kalau berdoa ia tidak mungkin dikabulkan. Tapi orang yang dizalimi, walaupun dia orang kafir, Allah bersama dia, walaupun orang kafir. Ini yang zalim muslim, yang dizalimi orang kafir, maka Allah di samping orang kafir. Bukan karena kekafirannya, tapi karena kezalimannya. Dia mengabulkan doa orang yang dianiaya. Wallahu a'lam. Jadi paham? Baik. Baik, cukup. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.